Penghinaan sang putri. Walaupun Putri Sorari merasa tak senang hati dengan metode penyembuhan yang akan dilakukan Tin Yu padanya, tapi dengan desakan sang ayah akhirnya dia menyetujuinya. Hari itu juga Raja Zheng Bilang pergi menuju tempat Tin Yu berada. Sesampainya di sana Raja Zheng Bilang mengatakan jika putrinya telah siap melakukan penyembuhan dengan metode yang digunakan oleh Tin Yu. Tin Yu, aku ingin hari ini juga kau menyembuhkan putriku, agar luka dalam yang dideritanya tak semakin parah, ucap Raja Zheng Bilang. Baiklah, jika Putri Sorari tak mempermasalahkan metode yang akan kugunakan dalam menyembuhkannya, jawab Tin Yu. Maka berangkatlah mereka berdua ke suatu ruangan khusus di mana Putri Sorari telah berada di sana. Tin menggenggam tinju memberi hormat saat melihat sang putri. Hal itu dilakukannya agar membuat suasana tegang dan kaku di antara mereka berdua bisa mencair. Tak lama kemudian, Raja Zheng Bilang meninggalkan mereka berdua di dalam ruangan khusus tersebut, karena Tin Yu akan segera melakukan penyembuhan terhadap putrinya. Selepas kepergian Raja Zheng Bilang, perdebatan pun terjadi antara Tin Yu dan Putri Sorari. Tin Yu, sebelumnya kita tak saling kenal, tapi mengapa kau melakukan ini padaku? Kau sengaja melakukan ini bukan? Sengaja agar aku telanjang di depanmu agar nantinya semua orang akan tahu dan membuatku terpuruk oleh keadaan. Sehingga kesempatan itu akan membuatmu dapat memenangkan hatiku. Aku tak sebodoh itu Tin Yu, karena pemuda bejat sepertimu bukanlah tipe pemuda yang akan menjadi pendamping hidup di masa depanku, ucap Putri Sorari dengan penekanan di perkataannya. Kau sudah puas berprasangka buruk padaku putri. Jika sudah puas, sekarang izinkan aku untuk melaksanakan tugasku dalam menyembuhkanmu, ucap Tin Yu sambil menutup matanya dengan menggunakan kain. Tak lama kemudian perkataan kembali keluar dari mulut Tin Yu. Sekarang lepaskan pakaian Anda putri, karena aku tak menginginkan adanya sehelai benang pun yang menutupi tubuh Anda, ucapnya kembali. Bagai petir di tengah hari yang terik, perkataan Tin Yu benar-benar membuat tubuh Putri Sorari bergetar menahan amarah dan rasa malu. Kurang ajar. Bagaimana mungkin aku bisa melepaskan pakaianku di depannya? Seandainya Tin Yu secara tiba-tiba melepaskan penutup matanya dan menerkamku, maka aku tak akan bisa berbuat apa-apa untuk menghadapinya. Karena aku tak bisa menggunakan teknik bela diri yang ada di tubuhku saat ini. Oh dewa! Aku begitu takut karena pemuda ini sepertinya telah merencanakan hal ini sebelumnya. Jika memang ini terjadi dan kau menodaiku, maka di masa depan aku akan terus memburumu hingga kau mati di tanganku. Tapi jika aku sampai hamil darinya, apa yang harus aku lakukan? Batin Putri Sorari. Apa yang ada di dalam pikiran Putri Sorari sekarang ini membuatnya enggan untuk melakukan penyembuhan pada dantiannya yang rusak. Dia begitu takut dengan pemuda yang ada di hadapannya, apalagi saat ini cuma mereka berdua yang berada di dalam kamar. Menurut penglihatan sang putri, Tin Yu baginya merupakan laki-laki bejat yang akan menodainya di saat dirinya sudah tak berdaya dalam melakukan metode penyembuhan. Di saat sang putri terus berandai-andai dengan pikirannya, tiba-tiba saja suara Tin Yu membuat Putri Sorari terperanjat dari lamunannya. Apa yang kau tunggu putri? Aku tak punya banyak waktu hanya untuk menunggumu melepaskan pakaian yang kau kenakan itu, ucap Tin Yu. Mendengar perkataan Tin Yu, seketika itu juga Putri Sorari berjalan pergi untuk meninggalkan ruangan itu. Namun tiba-tiba sebuah totokan dari Tin Yu menghentikan langkahnya. Putri Sorari tak bisa menggerakkan seluruh anggota tubuhnya. Hanya mulutnya saja yang bisa mengeluarkan suara. Kau sangat keras kepala putri. Hanya untuk menyembuhkanmu aku telah mengorbankan banyak waktu luangku, ucap Tin Yu yang berdiri di hadapan Putri Sorari. Cui.
Tiba-tiba saja Putri Sorari meludahi wajah Tin Yu dengan telak, hingga membuat Tin Yu melepaskan penutup matanya dan menatap tajam ke arah Putri Sorari. Jika aku tahu sebelumnya kau akan melakukan penghinaan ini padaku, tak akan pernah berbaik hati untuk menyembuhkanmu. Sudah terlanjur basah aku telah mengiyakan untuk menyembuhkanmu. Tapi aku juga tak bodoh, aku akan membuat perhitungan dengan penghinaan yang telah kau lakukan padaku. Batin Tin Yu menahan amarah. Tin Yu segera menuju ke arah meja untuk membersihkan air ludah yang berserakan di mukanya, dengan menggunakan air putih yang berada di atas meja. Setelah membasuh mukanya, Tin Yu kembali menuju ke arah Putri Sorari dengan berjalan di belakangnya. Aku akan membuatmu mengingat semua penghinaan yang telah kau lakukan padaku seumur hidupmu. Batin Tin Yu. Kemudian dia pun mendekap Putri Sorari dari belakang. Apa yang kau lakukan Tin Yu? Lepaskan aku, bentak sang putri. Tin Yu hanya tertawa kecil sambil membisikkan sesuatu di telinga Putri Sorari. Putri Sorari, kau sangat menggairahkanku. Aku akan melakukannya perlahan demi perlahan hingga kau tak akan merasa kesakitan. Kau tahu maksudku bukan? Bisik Tin Yu. Mendengar bisikan Tin Yu membuat tubuh Putri Sorari bergetar ketakutan. Apa yang ada di dalam pikirannya tadi kini benar-benar akan dilakukan Tin Yu padanya. Sang putri tak habis pikir bagaimana ayahnya dapat mempercayai pemuda bejat tak bermoral seperti Tin Yu untuk melakukan penyembuhan pada dantiannya yang rusak. Dengan sekuat tenaga Putri Sorari berontak untuk melepaskan diri dari totokan yang ada di tubuhnya. Akan tetapi usahanya itu sia-sia karena totokan di tubuhnya begitu sangat kuat. Putri Sorari tak hilang akal. Dia pun berteriak keras, siapa tahu ada prajurit kerajaan cahaya nirwana yang mendengar suara teriakannya. Percuma saja kau berteriak keras. Karena ruangan ini telah kupasang segel pelindung agar suaramu tak bisa keluar dari dalam ruangan ini. Ucap Tin Yu. Kau mau apa padaku Tin Yu? Cepat lepaskan aku. Teriak sang putri. Aku mau tubuhmu. Ucap Tin Yu singkat. Putri Sorari semakin ketakutan. Apalagi saat Tin Yu mengangkat tubuhnya dan membaringkannya di atas sebuah pembaringan. Terlihat air mata Putri Sorari mulai menetes, dan isaknya pun mulai keluar dari mulutnya. Aku mohon Tin Yu, kau jangan melakukan ini padaku. Aku akan memberikan semua yang kau mau asalkan kau tak menodaiku. Ucap Putri Sorari memohon. Ha, ha, ha. Tak mungkin aku melepaskan buruan yang sudah berada di dalam genggaman tanganku. Maka bersiaplah sayang, aku akan mengajakmu untuk mendaki puncak kenikmatan. Jawab Tin Yu. Tidak. Aku akan membunuhmu Tin Yu. Teriak Putri Sorari. Dan tiba-tiba saja suara Putri Sorari menghilang di dalam ruangan itu. Tubuhnya tergeletak tak sadarkan diri di atas pembaringan akibat sebuah gerakan kecil yang dilakukan Tin Yu padanya. Kau sangat berisik putri manja. Sangat pantas kau menerima pelajaran atas apa yang telah kau lakukan padaku. Ucap Tin Yu. Tin Yu menarik ke atas baju di lengan kiri Putri Sorari. Tampak terlihat olehnya tanda merah sebesar biji kacang hijau yang merupakan tanda keperawanan. Aku tak sebejat seperti apa yang ada di dalam pikiranmu putri manja. Aku hanya akan memberikanmu pelajaran dengan apa yang telah kau lakukan padaku. Aku akan menghilangkan tanda keperawananmu ini dari tubuhmu hingga 3 hari ke depan. Dan kurasa penghinaan yang kau berikan tadi kepadaku akan terbayar setelah kau terbangun dan tak melihat tanda ini. Batin Tin Yu dengan senyum yang mengembang di bibirnya. Tak berselang lama Tin Yu menutup matanya sendiri dengan kain. Dan mulai melepas seluruh pakaian yang melekat di tubuh Putri Sorari. Hingga tak tersisa satu benang pun di sana. Setelah itu Tin Yu mengeluarkan batu inti binatang dewa yang berada di dalam cincin ruangnya.
sebagai alat penunjang bagi penyembuhan sang putri. Dengan adanya batu inti binatang dewa, Tin Yu segera melakukan penyerapan energi batu tersebut ke dalam tubuh Putri Sorari. Setelah batu inti binatang dewa hancur menjadi debu, Tin Yu segera menggunakan teknik jari matahari untuk menyembuhkan Putri Sorari. Bersama wajah-wajah tokoh utama. 1. Pangeran Tin Yu. 2. Putri Xin Yin. 3. Putri Mei Ling. 4. Putri Es Xiaozi. 5. Putri Sorari. Putri Sorari sembuh. 2 hari 2 malam Tin Yu melakukan penyembuhan terhadap Putri Sorari, dan dia pun dapat bernapas dengan lega. Akhirnya aku berhasil memperbaiki dantian Putri Sorari yang rusak, gumam Tin Yu. Setelah melepaskan semua jarum emas yang berada di tubuh Putri Sorari dan menyimpannya ke dalam cincin ruangnya kembali, Tin Yu segera menutup tubuh Putri Sorari memakai selimut yang ada di tempat itu, kemudian melepaskan kain yang menutupi matanya. Tin Yu menatap ke arah sang putri yang masih tergeletak tak sadarkan diri sambil berkata, "Jika kau diam seperti ini kau sangatlah cantik dan mempesona. Tapi jika kau tersadar kau bagaikan seekor induk ayam yang menjaga anaknya. Terlalu galak," ucap Tin Yu. Setelah berkata seperti itu, Tin Yu segera pergi meninggalkan ruangan itu, meninggalkan Putri Sorari yang masih tak sadarkan diri. Sepanjang perjalanan menuju kamarnya, Tin Yu berpapasan dengan seorang perwira tinggi istana. Maka terjadilah percakapan di antara mereka berdua. "Perwira, apakah Anda melihat Yang Mulia Raja Zheng Bilang?" tanya Tin Yu. Sepertinya Raja Zheng Bilang tengah menyambut rombongan raja terdahulu Zheng Long di gerbang istana, jawab perwira prajurit itu. "Perwira, jika kau bertemu dengan Yang Mulia Raja, katakan padanya jika aku telah selesai melakukan misi darinya, dan Yang Mulia harus secepatnya menemui aku," ucap Tin Yu. "Baiklah Tin Yu, kebetulan aku tak ada kegiatan hari ini. Aku akan membantumu mengatakan hal ini pada Yang Mulia Raja," jawab sang perwira. "Terima kasih atas bantuan Anda perwira," ucap Tin Yu sambil menggenggam tinju memberi hormat. Sang perwira merespon hormat Tin Yu dengan anggukan kepala. Kemudian dia kembali melanjutkan perjalanannya. Di dalam kamarnya Tin Yu berpikir keras bagaimana caranya untuk bersembunyi dari Putri Sorari selama 3 hari ke depan. Karena jika sang putri tahu jika tanda keperawanan yang ada di tubuhnya telah memudar, dia pasti akan menuntut balas akan hal itu. Dan tentunya akan membuat keributan yang sangat besar di tempatnya berada. Lebih baik aku tinggal di ruangan khusus Raja Zheng Bilang untuk sementara waktu, sambil menunggu Raja Zheng Bilang datang ke ruangan itu. Dan kurasa Putri Sorari tak akan menduga jika aku bersembunyi di ruangan khusus ayahnya, gumam Tin Yu. Tin Yu lantas pergi membersihkan dirinya. Setelah itu dia pun menuju ke dapur istana untuk mengambil beberapa makanan di sana. Karena memang sudah 2 hari Tin Yu belum mengisi perutnya, akibat disibukkan dengan penyembuhan yang dilakukan terhadap Putri Sorari. Tin Yu yang sudah berada di dalam ruangan khusus Kaisar Zheng Bilang, segera mencari tempat di sudut ruangan kamar kemudian mengeluarkan seluruh perbekalan yang diambilnya dapur istana kerajaan, dan mulai menyantapnya dengan lahap. Sementara itu, Putri Sorari yang telah mendapatkan penyembuhan dari Tin Yu, segera membuka matanya perlahan. Sesaat kemudian sang putri merasakan adanya udara sejuk merasuk ke dalam rongga dadanya. "Energi ini kembali lagi padaku. Berarti dantian yang berada dalam tubuhku kini telah sembuh seperti sedia kala," teriak Putri Sorari. Dia pun dengan cepat bangkit dari pembaringan. Dan betapa terkejutnya sang putri saat melihat kondisi tubuhnya yang tanpa busana. Pikirannya melayang tertuju pada sosok Tin Yu,
pemuda yang bersamanya di kamar itu. Putri Sorari menatap ke arah lengannya. Setelah itu Putri Sorari meremas tinjunya dengan kuat saat mengetahui tanda keperawanannya telah memudar. Tinyu, walaupun kau telah menyembuhkanku, akan tetapi kau juga telah menghancurkan masa depanku. Sedari itu dimanapun kau berada maka aku akan terus memburumu hingga kau mati di tanganku, ucap Putri Sorari dan pergi meninggalkan kamar itu. Sudah 3 hari Tinyu menunggu di ruangan khusus Raja Zheng Bilang, dan pada akhirnya sang raja pun tiba di tempat itu. Tinyu, kau berada di sini? Tanya Raja Zheng Bilang. Benar yang mulia. Aku telah lama menunggumu untuk meminta kau membuka takbir menuju alam Vioni, jawab Tinyu. Aku sudah tak bisa menahanmu lagi Tinyu. Pesanku, berhati-hatilah di sana dan semoga ibu tirimu segera dapat mengenalimu di sana, ucap Raja Zheng Bilang sambil mengibaskan tangannya ke arah Tinyu. Tinyu sesaat merasakan udara sejuk yang menerpa wajahnya. Dan tak lama kemudian dia merasakan tubuhnya menghilang dan tahu-tahu sudah berada di dalam hutan antah berantah, yang tidak diketahui di mana itu. Sementara itu Putri Sorari yang secara tak sengaja melihat Tinyu bersama ayahnya di ruangan khusus itu, segera menghampiri sang ayah. Yang mulia, dapatkah Anda memberitahukan kepadaku di manakah Tinyu sekarang berada? Tanya Putri Sorari. Aku telah membawanya masuk ke dalam alam Vioni untuk berlatih di sana. Dan kurasa itu merupakan hadiah yang sangat bagus setelah dia dapat menyembuhkan luka dalam di tubuhmu, ucap Raja Zheng Bilang. Ayah, aku ingin ayah mengirimku juga ke sana untuk berlatih, ucap Putri Sorari. Mengapa tiba-tiba kau berkata seperti itu putriku? Tanya Raja Zheng Bilang. Ayah, aku rasa ayah dulu pernah muda. Dan kurasa ayah mengerti perasaanku terhadap Tinyu, ucap sang putri. Ha, kau sudah tumbuh dewasa putriku. Dan aku akan merestuimu jika kau bersama Tinyu, ucap Raja Zheng Bilang. Tak lama kemudian Raja Zheng Bilang mengirim Putri Sorari ke dalam Vioni. Tapi sebelumnya sang raja menyematkan cincin mutiara biru di tangan putrinya. Bersambung.